Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Di bulan suci Ramadan kali ini, di bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh barokah, sudah sepantasnya kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala nikmatnya, atas segala hidayah, rahmatnya, sehingga sampai detik ini kita masih merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, dan kenikmatan di bulan suci Ramadan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwasanya di dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa hidup tanpa bantuan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya hidup berjamaah adalah suatu kebutuhan bagi setiap orang. Karena dengan terwujudnya hidup berjamaah akan selalu membawa hidup kita kepada kebaikan, keberkahan, dan keberkahan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya agar menjalin persatuan dan kesatuan dalam wujud berjamaah. Ada suatu kisah ketika di zaman Nabi, Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu bergotong royong memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lainnya dan membersihkan area yang ingin dibangun Masjid Nabawi. Di area Masjid Nabawi tersebut ada suatu bangunan yang dimiliki oleh Bani Najjar, salah satu kelompok pada zaman itu. Rasulullah SAW berkata, "Wahai Bani Najjar, berilah harga bangunan kalian ini." Orang-orang Bani Najjar menjawab, "Tidak, demi Allah, kami tidak akan memberi harga bangunan ini kecuali hanya kepada Allah." Hal ini menunjukkan bahwasanya hidup berjamaah merupakan suatu yang membawa kita kepada keberkahan dan kebarokahan serta kemudahan yang selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidup berjamaah kita dapat kemudahan dalam segala aktivitas kita. Di bulan suci Ramadan kali ini sebaiknya kita selalu memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar kita tidak merasa rugi ketika di akhir bulan suci Ramadan nanti bingung, sudah mau dekat Lebaran, sudah Ramadan sebentar lagi kita tinggalkan, tapi kita belum berbuat amal-amal kebaikan. Oleh karena itu, di puasa yang ke-10 ini kita gimana agar kita bisa berjamaah dalam kebaikan, kita bisa berjamaah dalam menegakkan ibadah. Yang pertama, berjamaah dalam sholat. Di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang berlomba-lomba memperbanyak amal-amalan dari sholat. Kita harus mengusahakan tidak hanya sholat wajib 5 waktu, tapi juga sholat sunnah, sholat tarawih, sholat duha, dan sholat tahajud. Ketika kita sudah bisa melaksanakan sholat wajib secara bersamaan dan sholat sunnah, maka kita berikan
kita mengajak orang-orang di sekeliling kita. Jadi tidak hanya kita yang merasakan kenikmatannya di bulan suci Ramadan ini. Dan yang kedua, berjamaah dalam bersedekah. Di bulan suci Ramadan ini banyak orang yang berlomba-lomba juga dalam bersedekah. Dari bersedekah untuk takjil buka puasa dan bersedekah untuk sahur. Karena pahala orang yang memberikan bukaan puasa itu sebanding dengan orang yang berpuasa. Jadi banyak orang yang tumbuh rasa ingin bersedekahnya ketika bulan suci Ramadan. Tapi tidak hanya bulan suci Ramadan, bulan setelah bulan suci Ramadan juga banyak orang yang selalu ingin bersedekah karena pahala sedekah lumayan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, berjamaah dalam tilawah Quran. Di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh mulia, bulan penuh keberkahan ini, sudah seharusnya kita memperbanyak amal-amalan kita dengan membaca Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini juga bulan yang penuh ampunan, sudah sepantasnya kita memantapkan keimanan kita di bulan ini. Oleh karena itu, ketika kita sudah bisa istiqomah membaca Al-Quran, minimal sehari kita membaca 1 juz. Kalau tidak bisa 1 juz, minimal setengah juz. Artinya ketika kita sudah tumbuh rasa untuk selalu berjamaah atau selalu ingin membaca Al-Quran, rasa itu kita berikan juga kepada orang di sekeliling kita, agar orang di sekeliling kita juga menikmatinya, menikmati ketika membaca Al-Quran, menikmati indahnya ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita sudah istiqomah dalam membaca Al-Quran, maka kita mengajak orang di sekeliling kita, terutama keluarga, teman-teman, dan orang yang kita sayangi pastinya. Dan 3 poin itu yang kita bisa lakukan dalam berjamaah dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memanfaatkan, bisa manajemen waktu yang tersisa ini, agar kita tidak merasa rugi, agar kita tidak merasa ingin mengulang, karena sudah waktu mau dekat, puasa sudah mau habis, pasti ingin berbuat amal-amal. Nah, oleh karena itu, untuk waktu yang tersisa ini, mari kita memperbanyak amal-amalan agar kita tidak merasa rugi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.